Jadi Nabi Isa selain bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa meniupkan ruh ke tanah menjadi burung, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib-tabib waktu itu, Nabi Isa juga bisa mengabarkan apa yang kamu makan hari ini dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Saat bangkit dari kuburnya, Sambirno bertanya, aqamatis sa'ah, apakah sekarang sudah kiamat? Dikira sudah kiamat. Qala la, Nabi Isa jawab belum, masih belum kiamat. Lakinni da'autullaha fa'ahyaka, saya berdoa kepada Allah, kemudian Allah menghidupkan kamu, wahai Sambirno. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana ditegaskan di dalam ayat ini, Nabi Isa bisa dengan izin Allah membuat tanah liat yang terbentuk seperti burung ditiup lantas menjadi burung. Kemudian diteruskan, selain itu juga Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit, jadi bisa mengobati. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ubri'ul akmaha wal abros, dan saya bisa menyembuhkan al-akmah. Al-akmah itu adalah kebutaan sejak lahir, bukan sekedar katarak, tapi buta sejak lahir, tidak bisa melihat sejak lahir, bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Wal abros, abros itu ada yang mengatakan penyakit lepra, atau juga ada yang menyatakan penyakit kulit yang nampak sangat kentara. Dan kala itu kalau orang yang sudah terkena penyakit seperti abros ini, sopak atau lepra, itu sulit, bahkan tidak bisa disembuhkan. Banyak tabib-tabib, banyak orang-orang yang biasa menyembuhkan penyakit-penyakit kala itu, namun tidak ada yang bisa membuat orang yang buta jadi melihat. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit lepra, penyakit sopak pada waktu itu, kecuali Nabi Isa. Makanya di dalam Al-Quran diabadikan dua ayat ini, dua penyakit ini. Kalau yang penyakit-penyakit lebih rendah dari itu, lebih penyakit yang kadarnya lebih ringan dari dua penyakit ini, tentu bisa. Jadi di sini yang sangat berat saja, yang sangat kritis saja bisa disembuhkan oleh Nabi Isa, apalagi penyakit-penyakit ringan. Makanya disebutkan cuma dua itu saja. Itu al-akmah huwa man wulida akmah. Akmah itu adalah man, orang, wulida yang terlahir. Siapa? Man, akmah, dalam keadaan buta. Wal barosu huwa maradun jildiyun ma'rufun. Baros itu adalah penyakit kulit yang terkenal, maksudnya yang banyak menimpa masyarakat pada waktu itu.
walima kana hadal mardani humal aksaru intisyaron, walima dan karena ma barang karena ada hadal mardani apa dua penyakit ini, huma adapun keduanya al aksar intisyaron yang paling banyak menyebar, faqad dzakara huma huna, faqad dzakara maka sungguh dzakara telah menyebut siapa Isa huma pada mardoni ini huna di sini. Wa illa, saya maknain wa illa di sini, padahal fahuwa alaihi salam, adapun Isa alaihi salam yashfi jami al amrad, yashfi bisa menyembuhkan siapa Isa jami al amrad pada semua penyakit, bukan cuma dua itu saja. Cara menyembuhkannya gimana? Bilamsi, dengan cara sentuhan, awid doa atau berdoa. La bitibbi wal adawiyati, bukan dengan cara medis atau pengobatan, wal adawiyah atau menggunakan obat-obatan. Itu ada di dalam riwayat bahwasanya Nabi Isa itu karena ketahuan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh banyak tabib, istilahnya tabib ya. Kalau sekarang dokter lah, dokter itu bahasa Arabnya tabibun. Tidak bisa disembuhkan oleh tabib-tabib kala itu, ternyata Nabi Isa bisa. Maka konon dalam riwayat itu di sini dikatakan ruya annahu rubbama ijtama alaihi minal marad fil yaum al wahid ulufun. Dalam sehari, karena Nabi Isa sudah terdengar Nabi Isa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, dalam sehari itu ribuan orang yang datang untuk berobat kepada Nabi Isa. Kalau umpamanya ada yang sakit kemudian tidak bisa datang, Nabi Isa yang mendatangi orang yang sakit kemudian tidak bisa jalan itu. Itu di dalam riwayat. Wa uhyil mauta bi idznillah. Huna di sini zakara sayyiduna Isa alaihissalam, zakara menyebut siapa Sayyidina Isa alaihissalam, menyebut kalimat biidznillah, wa uhyil mauta biidznillah, dan saya bisa menghidupkan orang yang sudah mati biidznillah, dengan seizin Allah. Kenapa kok pakai tambahan biidznillah? Li'anna hadhihi, karena sungguhnya kemampuan ini, itu saya maksudkan kemampuan bisa menghidupkan orang yang sudah mati, hiya adapun kemampuan itu al mu'jizatul kubra, ialah mukjizat yang luar biasa, wal fitnatul udma, sekaligus menjadi ujian atau cobaan yang besar. Fanasaba maka menisbatkan siapa Nabi Isa ha pada mukjizat, pada kemampuan bisa menghidupkan orang yang sudah mati itu, menisbatkan ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Hiya, maksudnya kemampuan bisa menghidupkan yang sudah mati, wa nafkhur ruhi, dan bisa menghembuskan ruh, fitoiri, dalam burung. Bagaimana penjelasan sebelumnya, Nabi Isa bisa menghembuskan ruh ke burung, hatta la yuftatan, sehingga la yuftatanu bihi qaumuh, tidak terjadi fitnah bihi, karena sebab Isa, qaumuhu, siapa umatnya Nabi Isa, kaumnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa selalu bilang biidznillah, biidznillah, biidznillah.
supaya tidak ada sangkaan, supaya tidak dikira apalagi diyakini bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan. Walakinnahum iftatanu rohmadalik, akan tetapi mereka kaumnya Nabi Isa ini iftatanu rohmadalik, mereka tetap menjadi fitnahnya Nabi Isa. Artinya mereka umatnya Nabi Isa itu kebanyakan menganggap bahwa Nabi Isa itu betul-betul titisan Tuhan atau anak Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Saya bisa menghidupkan orang yang sudah mati la bi qudrati, bukan karena kemampuan saya, bukan karena kekuasaan saya. Daf'an li tawahhumil uluhiyah, supaya tidak dianggap sebagai Tuhan. Nah, begitu. Fa innal ihya laisa min tawqil bashar, karena sesungguhnya menghidupkan itu bukan termasuk kuasanya manusia. Menghidupkan itu mutlak adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Nabi Isa ini menghidupkan 4 orang. 4 orang yang dihidupkan oleh Nabi Isa. Yang pertama Al-Azir. Azir ini sahabatnya Nabi Isa. Jadi ini dikatakan wa kana sadiqon lahu fa arsalat ukhtuhu ila Isa anna akhaka Al-Azir yamut. Saudarinya Azir ini ngirim surat ke Isa, ke Nabi Isa, menulis, wahai Isa, saudara kamu, maksudnya teman baik kamu itu sudah mati. Fa'atahu min masirati salasati ayyam fawajadahu mata. Kemudian Nabi Isa mendatangi kediamannya si Azir yang jarak tempuhnya itu kurang lebih 3 hari perjalanan. Tapi ketika Nabi Isa sudah sampai, sudah mati. Di sini Al-Azir yamut, maksudnya akan mati. Mungkin sudah sakit keras, dikasih tahu, wahai Isa, saudara kamu, teman baik kamu itu sudah sepertinya mau mati. Lantas didatengin oleh Nabi Isa, jarak tempuh perjalanan 3 hari, sampai di rumahnya Azir, si Azir sudah mati. Faqala li ukhtihi, Nabi Isa kemudian berkata kepada saudarinya Azir ini, intoliki bina ila qabri, ayo ikut saya ke kuburannya Azir. Ayo anterin saya, di mana kuburannya Azir. Kuburannya pada waktu itu di tengah padang pasir. Pada Allah Ta'ala, kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah. Faqamal Azir yakturu wadkuhu. Setelah berdoa, Azir yang sudah mati itu kemudian bangkit, bangun lagi dengan tetesan darah dari bekas luka-luka di tubuhnya. Jadi darah yang mengental, menetes. Di sini maksudnya yakturu wadkuhu. Temannya mati, namanya siapa? Azir, berdoa lalu bangkit, bangun lagi. Fa'asa wa wulidalahu. Nah, setelah didoain dan bangun lagi, bangun dari kematian, si Azir ini terus hidup, kemudian sampai nikah dan punya anak. Nah, setelah punya anak baru mati. Jadi hidupnya itu bukan cuma sebentar, tapi dengan waktu yang cukup lama, sampai waulidalah, sampai punya anak gitu. Ada juga yang dihidupkan oleh Nabi Isa, namanya Ibnul Ajuz. Murra bi janazatihi ala Isa alaihi salam pada Allah Ta'ala. Satu ketika Nabi Isa ini ada rombongan jenazah lewat di depannya Nabi Isa. Lantas Nabi Isa berdoa. Fajalasa ala saririhi wa nazala ala a'naqir rijal wa labisa siyabahu wa hamila sarirahu ala unukih.
wa raja'a ila ahlihi wa baqiya hatta wulidalah. Sama. Jadi setelah didoain orang yang dilewatin, Nabi Isa duduk di anunya dekat kasurnya, kemudian pakaiannya itu dipakaikan, hidup. Setelah hidup terus kembali kepada keluarganya lagi, kemudian sampai punya anak lagi. Jadi anak yang lahir dari orang tuanya yang sudah pernah mengalami kematian. Yang ketiga, ada lagi yang dihidupkan oleh Nabi Isa, Ibnatul Ashir, disebutkan di dalam riwayat Ibnatul Ashir. Kana ya'khudul ashur ila lahu atuhyiha wa qad matat amsi. Apakah kamu bisa menghidupkan dia? Dia sudah mati kemarin. Fada Allah Ta'ala fa'asat wa ulidalaha. Jadi ada yang lagi datang ke Nabi Isa, kamu bisa nggak menghidupkan dia? Dia sudah mati kemarin. Lantas Nabi Isa berdoa lagi kepada Allah, dan si Ibnatul Ashir ini hidup lagi dari kematiannya, terus sampai punya anak lagi. Yang keempat, di dalam riwayat Nabi Isa juga pernah menghidupkan Sam bin Nuh, putranya Nabi Nuh, Sam bin Nuh. Jadi matinya tentu sudah ribuan tahun, bukan kemarin, bukan lusa, bukan sebulan atau setahun, tapi sudah ribuan tahun. Ini putranya Nabi Nuh, Sam bin Nuh. Da'a bismillahil a'zam. Nabi Isa berdoa dengan ismullahil a'zam. Fa kharaja min qabrihi. Kemudian Sam bin Nuh ini bangkit dari kuburannya. Ketika dia didoakan oleh Nabi Isa kemudian bangkit dari kuburannya, syaba nisfu ra'sihi, separuh dari kepalanya, rambutnya itu muncul uban. Jadi tumbuh uban. Separuh dari rambutnya Sam bin Nuh ini. Faqala, saat bangkit dari kuburnya, Sam bin Nuh bertanya, aqamatis sa'ah, apakah sekarang sudah kiamat? Dikira sudah kiamat. Qala la. Nabi Isa jawab, belum, masih belum kiamat. Lakinni da'autullaha fa'ahyaka. Saya berdoa kepada Allah, kemudian Allah menghidupkan kamu, wahai Sam bin Nuh. Mali ara asyad fi ra'sik. Saya kok melihat uban di kepala kamu. Saya kok melihat banyak uban di kepala kamu, wahai Sam bin Nuh, katanya. Walam yakun fi zamanik. Padahal waktu kamu hidup, kamu kan gak ada ubannya. Sekarang kok saya lihat banyak uban tumbuh. Hampir separuh dari kepala kamu beruban semua. Dulu kamu kan belum beruban sampai kamu mati. Qala, mendengar itu kemudian Sam bin Nuh jawab, sami'tu as-sayhah, aku mendengar suara teriakan yang keras sekali. Fadhanantu anna as-sa'ata qamat, saya mengira ini sudah kiamat. Fasibtu min hauliha, maka saya tumbuh uban banyak karena gemeter, dikiranya sudah kiamat. Jadi saking takutnya sampai beruban. Maka bisa jadi orang yang banyak ubannya itu karena pernah diliputi rasa takut. Allahumma sholli ala Muhammad. Kila, dikatakan, kana yuhyil mauta bi ya hayyu ya qayyum. Nabi Isa itu doanya kalau menghidupkan orang yang sudah mati dengan kalimat ya hayyu ya qayyum. Tapi itu mukjizat. Wa uhyil mauta bi idznillah. Bi idznillah takni aidon. Maksudnya aidon annahu la yuhya kullamayyitin. Makna dari biidznillah itu maksudnya annahu, bahwasanya Nabi Isa la yuhya,
tidak mungkin bisa menghidupkan kulla mayyitin, semua mayit. Dalam riwayat cuma ada 4 orang itu yang dihidupkan oleh Nabi Isa. Walakin akan tetapi faqat man adzinallahu lahu fi ihyaihi. Faqat hanya man, orang-orang adzina yang mengizinkan Allahu, siapa Allah, lahu bagi Nabi Isa, fi ihyaihi, dalam menghidupkan man, ka'ayyakuna qatluhu majhulan, gitu maksudnya ya. Seperti orang yang matinya itu majhulan, tidak diketahui kenapa kok mati, sebabnya kenapa. Nah, itu fayuhyihi, kemudian menghidupkan siapa Isa, hi pada man, liyudillah, untuk menunjukkan siapa man, ala qatilihi, menunjukkan pada siapa yang telah membunuhnya. Ini salah satu sebabnya masyarakat tidak tahu ini mati dibunuh, tapi nggak tahu siapa yang membunuh. Maka Nabi Yahya, Nabi Isa bisa menghidupkan, lalu tujuannya agar menunjukkan siapa yang telah membunuh. Begitu. Summa yamutu ba'da dzalika min saatih. Nah, setelah itu orang yang sudah dihidupkan itu mati lagi, mati seketika. Jadi setelah jawab siapa yang membunuh, mati lagi. Kalau di riwayat yang tadi saya baca, ada yang hidup dengan nama-nama itu, hidupnya agak panjang. Jadi bisa jadi bukan cuma 4 ini saja, banyak juga yang dihidupkan oleh Nabi Isa, hanya masa hidup keduanya itu tidak lama, cukup untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh Nabi Isa untuk kehidupan orang itu. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Wa unabbi'u, dan aku bisa memberitahu, kum kepada kalian, bima pada apa-apa, ta'kuluna yang kamu makan, wama dan apa-apa, tadakhiruna yang kamu simpan, fi buyutikum di rumah-rumah kalian. Jadi Nabi Isa juga selain bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa meniupkan ruh ke tanah menjadi burung, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib-tabib waktu itu, Nabi Isa juga bisa mengabarkan apa yang kamu makan hari ini dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Wakada, dan demikian, yunabbi'un nas, yunabbi'u bisa memberitahu siapa Isa, an-nasa pada orang-orang, wa yukhbiru dan mengabarkan siapa Isa, hum kepada mereka, bima pada apa-apa, akalu yang makan siapa nas, hu pada ma, wabima dan dengan apa-apa, yudakhiruna, yudakhiru menyimpan siapa nas, hu pada ma, fi buyutihim di rumah-rumah mereka, min to'amin dari makanan, wa ghairihi dan selain makanan, wadzalika duna ayat buyutahum, dan yang demikian itu duna ayat buyutahum, tanpa harus masuk siapa Isa, buyutahum pada rumah-rumah mereka. Ini juga ada kisah menarik. Ketika Nabi Isa itu terkenal bisa menyembuhkan banyak penyakit, bisa menyembuhkan kebutaan,
bisa menyembuhkan lepra, penyakit-penyakit yang kritis yang tidak ada yang bisa menyembuhkan pada waktu itu. Apakah semua orang senang? Mungkin sebagian besar senang, sebagian besar ingin mendapatkan manfaat, hingga ribuan orang setiap hari datang ke rumahnya Nabi Isa. Tapi ada juga pihak-pihak yang tidak senang, ada juga kelompok-kelompok yang tidak suka. Di sini dikatakan lamma abro'al akmaha wal abros qalu. Mereka mengatakan begini, hada sihrun. Itu cuma sihir. Dia itu bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan penyakit yang kritis. Itu semuanya sihir. Akhbirna bimana kul wa man nadakhir. Ayo kalau memang kamu hebat wahai Isa, coba kamu kasih tahu kami apa yang kami makan dan apa yang kami simpan di rumah. Gitu, ditantang begitu sama masyarakat. Fakana yukhbiru rajula bima ya'kulu fi ghadaihi wa asyaihi. Nabi Isa itu memang pernah ngasih tahu kepada seorang tentang apa yang nanti akan dia makan di siang hari dan apa yang akan menjadi makanan di malam hari. Bahkan di dalam riwayat dikatakan begini, waruwiya annahu lamma kana fil maktab kana yuhaddisul hilman bima yasna'u lahum aba'uhum minat ta'am. Nabi Isa itu, ini salah satu ciri kekasih Allah, dia juga banyak dekat dengan anak-anak, disukain anak-anak. Jadi Nabi Isa itu biasa bergaul dengan anak-anak. Nabi Isa juga sering bilang ke anak-anak itu bilangnya begini, orang tua kamu masa ini nanti kamu makan ini loh, menu makan kamu itu begini. Apa? Jadi disebutkan oleh Nabi Isa, menu kamu hari ini begini. Fayaqulu ahluhu, kemudian si anak datang ke keluarganya, Pak, Bu, sekarang kita makan ini kan. Jadi ngasih tahu. Maka kagetlah si orang tua itu. Fayaqulu ahluhu, man akhbaraka lihada? Siapa yang ngasih tahu kamu? Kok kamu tahu menu makanan kita? Gitu. Qala, si anak itu bilang, Isa yang ngasih tahu saya, Isa. Fahabasu sibyanahum anhu. Nah, karena tahu kalau anak-anak mereka dekat dengan Nabi Isa, bahkan hal-hal yang sepele seperti makan aja dikasih tahu, mungkin mereka khawatir anak mereka terpengaruh dengan ajaran Isa dan sebagainya. Habasu sibyanahum anhu, hanya mereka menyembunyikan anak-anak mereka, menyembunyikan atau menjauhkan dari Isa. Wes ojo cedek-cedek wong iku, itu bahasa kita sekarang. Jangan deket-deket dia, enggak, waduh itu aliran sesat, mungkin kalau bahasa gitu. Jangan deket-deket itu, oh itu ahli sihir, nanti kamu kena terpengaruh nak. Jangan deket-deket Isa. Itu fahabasu sibyanahum anhu wa qalu, mereka mengatakan la tal'abu ma hadas sahir, jangan kalian suka main dengan tukang sihir ini. Gitu. Fajama'uhum fi baitin, kemudian orang tua itu di waktu yang biasanya si anak-anak ini main dengan Nabi Isa dan Nabi Isa suka main dengan mereka, si anak-anak ini disembunyikan oleh orang tua mereka di satu rumah. Lantas Nabi Isa mencari kemana anak-anak yang biasa main dengan saya itu. Di situ fajama'uhum fi baitin faja'a Isa yatlubuhum, kemudian Nabi Isa datang ke rumah itu untuk mencari mereka. Orang tuanya ada di luar rumah itu, karena Nabi Isa suka bermain dengan anak-anak dan anak-anak juga senang ketika bersama dengan Nabi Isa. Dicari sama Nabi Isa, kemudian ditanya, mana anak-anak itu? Orang tuanya jawab, faqalu laisu hahuna. Loh, anak-anak kami nggak ada di sini. Kemana nggak tahu. Nggak ada di sini anak-anak kita. Ingin menjauhkan anak-anaknya mereka dengan Nabi
Nabi Isa. Qala, kemudian mendengar jawaban dari orang tua mereka kalau anak-anak mereka nggak ada di dalam rumah itu, Nabi Isa lantas bilang begini, "Madza fil bait?" Terus apa itu yang ada di dalam rumah? Ada apa di dalam rumah itu? Qalu, orang tua mereka itu lantas jawab, "Khanazir." Oh, di dalam rumah cuma banyak babi kok. Di dalam rumah itu ada babi-babi. Qala, kemudian Nabi Isa bilang, "Kadzalika yakunun." Ya, akhirnya begitulah mereka menjadi seperti itu. Kadzalika yakunun. Ya, akhirnya mereka jadi seperti itu. Maksudnya anak-anak itu bisa jadi babi. Fafatahul bab. Kemudian orang tua mereka itu kaget dan segera membuka pintu rumah. Faidahum khanazir. Ternyata anak-anak mereka yang ada di dalam rumah yang mereka sembunyikan dari Nabi Isa dan mereka menganggap di dalam rumah itu babi, saat dibuka rumah itu semua anak-anak itu menjadi babi. Fahammu biqatlihi. Nah, salah satu karena sebab inilah hammu biqatlihi, para orang tua itu semuanya ingin membunuh Nabi Isa. Faharobat bihi ummuhu ila Misr. Kemudian Nabi Isa lantas dibawa lari oleh ibunya ke Mesir. Qalahu As-Suddi. Riwayat hadis ini, riwayat kisah ini disampaikan oleh Imam As-Suddi. Ini kisah riwayat dari tafsiran ayat wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma taddathiruna fi buyutikum. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam yang demikian itu, laayatan, sungguh menjadi tanda, lakum bagi kalian, in kuntum jika ada siapa kalian, mu'minina ialah orang-orang yang beriman. Fahadihi, maka adapun yang demikian ini, ia, adapun tanda-tanda itu, al-mu'jizat, ialah mukjizat-mukjizat, allati yang ja'a biha Isa, telah membawa biha pada mukjizat-mukjizat Isa alaihissalam, siapa Nabi Isa alaihissalam. Wahya, adapun mukjizat-mukjizat itu, alamatu, ialah tanda-tanda ala sidqihi, atas kebenaran Nabi Isa. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.